Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatih wa qurbih wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Rabbani yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati guru kita al-mukarram wal muhtaram, akhina al-kiram al-ustadz Haji Rizal selaku ketua DKM Masjid Rabbani. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebaik-baiknya pengemban amanah sehingga masjid ini semoga menjadi satu masjid yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya cintai, pada siang hari yang cerah ini, cerah cenderung panas ini ya, alhamdulillah. Allah muliakan kita dengan duduk di majelis yang mulia. Saya katakan bahwa dengan duduknya kita pada siang hari ini, maknanya kita ingin digolongkan sebagai orang-orang yang baik. Amin. Dan ini sabdanya daripada baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah pengen kebaikan di dalam diri seseorang, bukan Allah banyakkan hartanya, bukan Allah tinggikan jabatannya, tetapi Allah tambahkan ilmu agama di dalam dirinya. Maka kita berharap mudah-mudahan duduknya kita menuntut ilmu pada siang hari ini sebagai tanda Allah inginkan kebaikan di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Hati-hati. Makna daripada sombong juga di sini ialah orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang bakal dia dapat? Dimasukkan neraka jahanam dan dalam keadaan yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah bahwasannya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan segala permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Hadirin, ini janji Allah. Dan saya yakin, kita meyakini bahwa Allah sama sekali tidak akan dan bahkan mustahil tidak menepati janjinya. Apa kata Quran? Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, siapapun yang berdoa pasti aku kabulkan. Dan ini Al-Quran yang mengatakan. Dijelaskan lagi di dalam hadis daripada riwayat Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitabnya Lubabul Hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahwa doa merupakan inti dari segala ibadah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, apa yang dimaksud doa itu inti dari segala ibadah, maknanya kalau kita berdoa kita telah menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita melihat segala kesuksesan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, karena kita selalu berdoa, maka kita selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, yang sehari semalam kita lakukan minimal yang wajib 5 waktu. Apa itu? Salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Kata para ulama bahwa salat secara bahasa maknanya doa. Jadi dari semenjak kita takbiratul ihram, kemudian kita berdiri di dalam salat, kita ruku, kita sujud sampai dengan salam, itu maknanya intinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan betapa dahsyatnya doa, yang kemudian ditambah lagi jika orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Tadi ketua DKM bilang, Ustadz, ini kita masih merintis. Jangankan kita, Rasulullah aja waktu mulai bersama para sahabat hanya segelintir orang. Ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, hanya hitungan jari. Tapi lihat berkat daripada keikhlasan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, akhirnya seluruh dunia bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau mulai sesuatu harus banyak dulu, harus sempurna dulu, ketahuilah itu termasuk daripada tipu daya syaitan. Saya mau mulai tapi masih kurang nih, harus begini dulu, harus begitu dulu. Lakukan, mulai, dan Allah yang bakal sempurnakan. Lah maka kita yang hadir pada siang hari ini, kalau kita kembali kepada perjuangan baginda Rasulullah, kita masuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun derajatnya tinggi. Oh, orang-orang yang berjuang di dalam peperangan Badar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat jaminan surga. Fa'mal ma syi'ta, kata Rasulullah, wahai engkau semua yang ikut berjuang di dalam peperangan Badar,
lakukan sesukamu karena Allah telah menjamin surga bagimu. Tapi lebih tinggi lagi derajatnya as-sabiqunal awwalun. Maka kita yang hadir, boleh jadi kita hadir di sini sebabnya mungkin nggak ada kerjaan atau kita lagi puasa. Ini kan jamnya makan siang ini. Makanya sih juga nggak bisa lama-lama ini. Takutnya orang kalau perutnya lapar itu biasanya galak. Ya, kalau lapar galak, kalau kenyang apa? Kalau kenyang biasanya loading. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah jadikan duduknya kita di antara satu sebab tanda kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ketika peperangan Badar terjadi, kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berunding. Nah, jazakallahu khair. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, ini orang-orang kafir Quraisy dari Mekah telah akan sampai di Badar. Kemudian mereka membawa semua harta, termasuk harta kita yang kita tinggalkan di kota Mekah. Bagaimana menurut kalian, pandangan kalian, apakah kemudian kita berangkat dari Madinah ke Badar, kemudian kita perangi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala? Saudara, lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika Allah jadikan beliau sebagai pemimpin bukan hanya kepada umat tapi pemimpinnya para nabi, tapi tidak meninggalkan yang namanya musyawarah. Kita kadang-kadang baru jadi ketua bidang, baru jadi ketua RT, baru jadi ketua RW, rasanya pendapat kita aja udah yang paling benar, kita nggak pernah dengerin orang lain. Padahal Rasulullah pemimpinnya para nabi ngajak para sahabatnya bermusyawarah. Akhirnya dijawab sama para sahabat, di antara yang menjawab ialah sahabat Miqdad. Ya Rasulullah, karena Rasulullah takut ajakan perang ini kemudian memberatkan para sahabat. Kalau kemudian Rasulullah langsung perintahkan menjadi satu hal yang wajib lalu memberatkan para sahabat, akhirnya tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, maka sahabat ini berdosa. Maka Rasulullah mengajak untuk bermusyawarah. Lihat apa jawabannya sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, imdi lima arakallah fanahnu ma'am. Ya Rasulullah, jalanin apa yang Allah perlihatkan kepadamu dan kami akan bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan Bani Israil? Kita dengar tuh ceritanya Bani Israil ini umat yang luar biasa ngeyelnya, yang luar biasa bandelnya. Sama Nabi Musa disuruh mencari sapi, padahal tinggal nyari aja. Wahai Bani Israel, carilah sapi. Ditanya lagi, yang bagaimana Nabi Musa? Yang betina. Ditanya lagi, yang bagaimana warnanya, yang bagaimana sifatnya? Akhirnya mereka sendiri yang jadi sulit mencari sapi, yang padahal awal mulanya sapi manapun mereka cari memenuhi daripada permintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, Bani Israel luar biasa ngeyelnya. Begitu juga ketika diajak berperang oleh Nabi Musa, apa yang mereka katakan? Idza anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, kata Bani Israel. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berdua berperang, sedangkan kami duduk di rumah kami menunggu kemenangan. Mereka nggak mau diajak berjuang. Maka kalau ada orang diajak berjuang nggak mau, jangan-jangan masih ada keturunan Bani Israel di dalam dirinya. Ya Rasulullah, kami nggak bakal mengatakan yang demikian. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun.
Tapi yang kami akan sampaikan kepadamu wahai Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang dan kami akan ikut di dalam barisan. Bahkan jika engkau perintahkan kami wahai Rasulullah masuk ke dalam lautan, satu pun tidak akan ada yang keluar barisan. Semangat Rasulullah. Mendengar jawaban para sahabat, berangkatlah Rasulullah dari kota Madinah menuju kota Badar. Ada yang udah pernah ziarah ke Badar? Mudah-mudahan segera, amin ya rabbal alamin. Saya insyaallah hari Ahad berangkat umrah ini, minta didoain. Saya juga mendoakan mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan untuk bisa berangkat umrah. Mau saya kasih tahu tipsnya enggak? Mau. Yang pertama niat. Kebanyakan orang niat itu setelah dia rasa ada kemampuan di dalam dirinya. Ustadz, saya minta doa kalau saya dapat rezeki saya umroh. Salah ini. Niat dulu baru nanti Allah berikan rezeki dan kita berangkat insya Allah. Emang niat bayar? Niat bayar apa gratis? Gratis. Niat kok ngelihat rekening, niat kok ngelihat kemampuan kita, niat lihat kuasa Allah. Kalau Allah mampu menciptakan langit tanpa tiang, mengapa susah bagi Allah hanya untuk memberangkatkan kita umrah? Mengapa susah bagi Allah hanya untuk memberangkatkan kita haji? Tapi Ustadz, antriannya panjang 20 tahun. Ketahuilah itu hanya aturan manusia. Kalau Allah sudah panggil, insya Allah kita bakal sampai ke Baitullah. Yang kedua, nabung. Insya Allah sebulan berangkat, minimal sehari 1 juta aja kita nabung. Insya Allah sebulan kita berangkat umrah. Benar nggak tuh kira-kira? Iya, sehari 1 juta, sebulan udah berapa itu? Udah 30 juta. Langsung daftar. Langsung daftar, insya Allah berangkat umrah. Saudara, dari Madinah ke kota Badar jaraknya kurang lebih 150 km. Rasulullah berangkat dengan penuh keyakinan dan semangat, tapi juga tidak luput berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya hadirin, luar biasanya Rasulullah, ketika Rasulullah sampai di hadapan Badar. Badar itu nama satu daerah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meriwayatkan di dalam hadisnya, di dalam riwayatnya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, wahai Umar, nanti di sini fulan bakal gugur. Nanti di sini fulan bakal mati syahid. Nanti di sini fulan bakal terbunuh. Ditunjuk sama Rasulullah siapa aja yang bakal gugur mati syahid, bahkan ditunjuk di mana tempat dia bakal gugur. Allah, ini Rasulullah. Wa ma silahul anbiya ya Rasulullah. Memangnya apa senjatanya para nabi ya Rasulullah? Silahul anbiya ad-du'a. Bahwasannya senjatanya para nabi adalah doa. Sayangnya orang kita zaman sekarang, kaum muslimin, tidak menjadikan doa sebagai senjata. Bahkan kadang-kadang kebanyakan doa itu dijadikan pilihan terakhir. Coba kita ingat gak dulu waktu kita melamar kerja, kita masukkan itu semua pendaftaran kita ketuk semua ikhtiar dari satu kantor ke kantor yang lain, atau bahkan kita dulu ingin meminang seorang gadis, kita ketuk semua pintu ikhtiar sampai pada saatnya kemudian sudah tidak ada lagi jalan ikhtiar, baru kita berdoa kepada Allah. Apa kata kita? Ya Allah, ini kalau sekarang ikhtiar semua udah saya lakuin, sekarang yang saya bisa lakuin cuma doa kepada-Mu. Nanti doa dijadikan pilihan terakhir, dan bahkan dia katakan cuma doa yang saya bisa lakukan sekarang. Padahal yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah tahu bakal dimenangkan di dalam peperangan Badar. Sebelum berperang Rasulullah berdoa,
Ketika berperang Rasulullah berdoa, dan setelah berperang Rasulullah berdoa. Itulah idealnya doa kita kepada Allah. Sebelum kita berikhtiar kita berdoa, di dalam ikhtiar kita berdoa, bahkan setelah ikhtiar kita lakukan, kita juga masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kemudian kata Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, kenapa kemudian kita ini kaum muslimin sekarang sangat-sangat lemah dibandingkan dengan orang-orang barat? Karena kaum muslimin sudah mulai meninggalkan hubungan dia kepada Allah yang terjalin di dalam doa. Berapa banyak kita, ya Allah, nanti 2024 kemudian akan berganti presiden, kampanye sana sini, melihat pasangan yang ini yang itu. Tapi pernahkah kita kemudian menggelar sejadah kita, mengangkat tangan kita mohon sama Allah, ya Allah, sambil berderai air mata kita, tolong Kau jadikan bangsa Indonesia bangsa yang makmur. Kamu nggak pernah? Percuma kita kampanye sana sini, menaikkan satu pasangan, tapi ternyata kita tidak pernah menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, maka dari itu ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid, dan kaitannya dengan doa adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat. Di sini Allah menggunakan adatul hasr. Innama, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan masjid, membayar zakat, hanya mereka lah yang mampu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang kemudian menjadi satu pembahasan kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita sudah niatkan. Ya, kalau biasanya kita dimakan siang-siang begini urusan lahiriah, nanti insyaallah kemis-kemis selanjutnya kita semua niat puasa. Jadi gak mikir lagi nih, nanti takut jam makan siangnya habis, nanti ganti jadinya buka puasa. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang mana dia tidak memutus tali silaturahim, dia tidak bermaksiat kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Dan hadirin, bayangin kalau kita kemudian datang ke rumahnya Allah, kita makmurin rumahnya Allah. Apapun, memakmurkan itu maknanya dengan tenaga, memakmurkan itu maknanya dengan pikiran, memakmurkan itu maknanya dengan harta, memakmurkan itu maknanya dengan apapun yang kita bisa. Jangan semua orang, saya mau memakmurkan masjid, saya mau ngisi kajian di masjid tersebut, ya? Padahal dia bukan daripada ahlul ilm. Tapi cukup, kata ketua DKM, insya Allah setiap Kamis akan diadakan kajian, tanemin dalam hati kita. Kita gak pengen kecuali setiap hari Kamis kita bakal hadir. Yang kedua, share, supaya orang-orang yang kemudian belum tahu nanti juga bisa hadir bareng-bareng kita di sini.
Lah nanti kalau Allah melihat kita kemudian setiap apapun yang dibutuhkan di rumahnya Allah, kemudian kita coba untuk penuhi, baik dengan tenaga kita, pikiran kita, harta kita, ilmu yang kita punya, Allah bakal sayang sama kita. Jangankan Allah, teman kita, atasan kita, bos kita, itu kalau udah sayang sama kita sebagai karyawannya, kita minta apa aja dia kasih. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kemudian berusaha memakmurkan masjid, ya Allah, jangankan kita berdoa kemudian kita pulang ke rumah kita dari masjid, ketika tangan kita kemudian turun sehabis berdoa, saat itulah kemudian Allah langsung kabulkan doa-doa yang kita bangun. Maka alhamdulillah ya, yang sudah bisa hadir, ayo ajak bahwa dakwah itu bukan hanya tugas penceramah. Antum sebagai jamaah memiliki tugas dakwah, yaitu mengajak kerabat, sahabat, teman-teman sekitar semangat. Kenapa kita urusan bisnis marketingnya luar biasa, tapi ini urusan bisnis akhirat, urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kok marketingnya biasa-biasa aja? Apa kurang profitnya, pahala yang bakal kita dapat nanti di akhirat? Maka jawabannya, jangan sampai marketing dunia luar biasa, tapi kemudian marketing buat akhirat kalah dengan urusan-urusan dunia. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan doa-doa kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari yang singkat ini menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Dan mudah-mudahan usaha yang sedang kita jalani, khususnya Masjid Rabbani dan juga staf-staf Rabbani, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam kajian yang mulia, Allah bakal kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Apa yang mau nanya, silahkan, baik di dalam materi ataupun di luar materi. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, sama-sama kita tutup dengan membaca doa atau akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.